Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa ya untuk dia hari ini. Bagaimana keadaan dia? Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Apa yang akan dia lakukan? Kita akan coba cek ya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya untuk dia hari ini. Bagaimanakah keadaannya, kondisinya, apa yang dia pikirkan, apa yang ingin dia katakan, kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku melihat ya berapa dari dia hari ini itu kayak dipengaruhi energi negatif ya. Ini ada Girl Snake. Jadi seseorang ini mungkin saja apakah dia mantan kamu, apakah dia pasangan kamu. Jika dia pasangan kamu, hubungan kamu baik-baik saja ya, dan kamu merasa ada yang aneh dalam diri dia saat ini, terkadang kan kita juga menyadari ya, jika seseorang itu melakukan sesuatu, kita akan ngerasakan kejanggalan-kejanggalan tingkah dia, cara dia ya. Dan ternyata di sini dia punya masalah yang begitu besar. Nah, kamu kayak ngerasa aja, apa sih yang dia alami? Nah, ternyata di sini mungkin saja jika dia benar-benar, kayak udah berbeda, tidak seperti biasanya ke kamu, bisa jadi dia itu menghadirkan orang ketiga. Sebenarnya ini adalah masalah besar bagi dia. Kenapa? Dia tergoda. Dia seperti, seseorang yang terhipnotis atau, mungkin dipengaruhi oleh hal-hal magic gitu ya, sehingga membuat dia mengabaikan kamu. Dia mungkin, seperti ya mengecewakan kamu jadinya gitu loh. Nah, tapi sementara dia itu sebenarnya punya masalah besar. Jika ini hubungan kamu dengan dia baik-baik saja. Jika dia mantan kamu, ya udah jelas di sini dia sudah menjalani hubungan segitiga ataupun dia sudah menjalani hubungan dengan orang ketiga maksudnya ya, waktu di antara kamu dengan dia tapi kamu sudah melepaskan. Nah, dan dia ternyata merasakan tidak adanya kebahagiaan. Ya, karena di sini ular, gambaran seseorang ini merasa kayak ada yang mengancam dia dan dia merasa ini masalah besar bagi dia. Ternyata seseorang yang yang hadir dalam hidup aku, yang sudah mengganggu hubungan aku dengan kamu gitu ya. Dia bukanlah orang yang baik, tapi dia hanya mencari hal-hal yang bisa memanfaatkan aku atau yang menjadi keuntungan bagi dia. Nah, jadi itu yang mungkin dia rasakan di sini, ya. Sehingga dia juga ngerasa bahwasanya hidup dia itu seperti apa ya, kayak hancur sebenarnya, ya. Dia mencoba untuk introspeksi diri. Dia mencoba untuk, mencintai diri dia sendiri gitu loh, ya. Karena selama ini dia udah salah sama kamu. Ya, mungkin saja saat ini itu dia kayak mengalami suatu, ketidakberuntungan, mungkin dalam bisnis, dalam finansial gitu ya. Dia ditipu, dia dimanfaatkan, entah itu dari teman-temannya, bahkan ada juga sih teman-temannya pada menjauh. Jadi dia ngerasa, "Aku kenapa ya begini? Kok semua pada menjauh? Kok aku ditemukan dengan selalu masalah-masalah yang besar," gitu ya, "dan aku sendiri tidak mampu rasanya untuk memikul beban ini atau masalah ini," gitu loh. Jadi seseorang ini kayak ngerasa aja Eee, dia itu masih ada, apa ya, kayak rasa terhadap kamu. Aku tuh jadi bercermin kepada kamu. Kamu yang begitu, sopan, kamu yang begitu anggun, kamu yang begitu kalem, tanggung jawab gitu ya, dan kamu begitu baik. Jadi dia mencoba introspeksi diri. Dia bercermin dari kamu, ya. Di saat mungkin dia meninggalkan kamu, kamu mencoba untuk fokus kepada diri kamu, meningkatkan value-nya kamu, dan akhirnya dia menyesal. Saat ini ya terjadi masalah besar ya, yang dia alami. Mungkin semua pada menjauh dari dia. Dia mungkin merasa selalu sial aja gitu ya. Lagian banyak bisnis-bisnis dia mungkin itu udah mulai stuck atau pekerjaan dia yang mungkin tidak diakui gitu loh, ya. Jadi ini juga masalah besar bagi dia. Nah, di sini dia seperti ingin menyembuhkan dirinya, heal choice gitu ya. Self love, dia lebih mencintai untuk diri dia sendiri gitu ya. Saat ini dia lebih fokus gitu loh.
fokus kepada dirinya, dia belum mau untuk, mencoba, memulai satu hubungan dengan kamu karena dia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Walaupun dia sangat menginginkan kamu saat ini, dia kayak butuh teman, dia butuh sahabat, dia butuh untuk tempat bersandar, ya. Tapi dia mencoba untuk berdiri dulu dengan kaki dia sendiri, tanpa bantuan siapapun. Karena itu nantinya akan bisa membawa kebahagiaan pada dia, dia kayak ngerasa kalau, kalau, kamu itu akan melihat dia itu adalah orang yang kuat gitu loh. Berharap itu yang dia inginkan dari kamu. Kamu melihat melihat dia itu menjadi seseorang yang benar-benar memiliki power, ya. Ada backstabbing, ada heartbreak, hatinya hancur, separation. Memang terlihat ya antara kamu dengan dia sudah saling meninggalkan. Tapi satu sama lain itu merasa kayak, aku merasa aku masih menyukai kamu gitu loh. Itu dia. Kayak dia kehilangan segalanya saat ini, ada loss. Dia kehilangan segalanya. Lies, dia mungkin dibohongi, dia ditipu, dia dimanfaatkan. Nah, ini masalah besar bagi dia. Kenapa aku dulu dibutakan oleh sebuah cinta? Ternyata cinta itu menghancurkan aku sendiri gitu loh. Karena dia merasa melihat mungkin dari luarnya saja, oh ini orang cantik, oh ini orang ganteng gitu ya. Ya aku terima, mungkin dia juga punya banyak cuan. Nah, ternyata cuan itu, kemewahan dia ya mungkin kedok aja supaya bisa memikat kamu. Nah, pada akhirnya kamu yang akan diporoti begitu loh. Nah, itu gambaran dari dia ya. Jadi dia mikir seperti itu. Aku terlalu bodoh dulunya, aku terlalu naif dulunya gitu. Nah, di sini karena benar-benar dia merasa kehilangan segalanya. Dia merasa kesepian, dia merasa sendiri gitu. Ya, jadi ini kondisi seseorang itu ya. Oke. Ini juga ada happiness, enjoying each other, playfulness, honeymoon phase. Nah, jadi aku melihat beberapa dari dia itu kayak ngerasa mulai ada nih perubahan, mulai ada kebahagiaan. Ya mungkin saja kamu itu bersikap baik kepada dia, kamu juga open kepada dia, walaupun mungkin kamu belum menerima dia, ya. Tapi setidaknya dia mungkin merasa sudah bahagia banget. Nah, ini juga ada self-worth value. Dia mencoba untuk kayak meningkatkan value-nya dia, nilainya dia akan menjadi orang yang elegan. Dia nantinya akan merasa, ada masa bodoh aja deh sama masalah ini, masalah-masalah itu gitu ya. Sekarang kita fokus aja kepada diri kita, pencapaian kita gitu loh. Itu yang terpenting saat ini. Dan itu yang dilakukan. Dia mencoba memberikan apresiasi kepada dirinya. Bahwasanya dia itu adalah orang yang mampu, orang yang layak juga untuk menemukan kebahagiaan nantinya gitu loh. Ya, semoga aja di sini kamu akan selalu mendapatkan apresiasi dari diri kamu sendiri ataupun dari orang-orang di sekitar kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat isi hatinya seperti apa. Jadi sebenarnya saat ini itu dia kayak memiliki masalah besar dalam hidupnya dia. Jika di sini antara kamu dengan dia itu masih pacaran, ya semoga akan kamu selalu membantu dia, mensupport dia, ya, memberikan solusi kepada dia, menguatkan dia, ya, dan sebagainya. Di sini ada I think so, yes. Nah, dia masih memikirkan kamu. Dan aku mikirkan juga, iya. Arti kata begini ya, dia mungkin selama ini kamu pernah mengatakan kepada dia bahwasanya apa yang dilakukan dulu selama ini ya salah. Nah, ternyata ya benar gitu loh. Aku mikir juga benar gitu loh. Oke. Nah, di sini ada wait. Dia berharap kamu bisa menunggunya. Menunggu dia menyelesaikan semua karma yang dia jalani mungkin ya, atau mungkin dia lagi punya hubungan di masa lalu yang belum selesai, atau dengan orang ketiga tadinya. Saat ini dia mencoba untuk menyelesaikan semuanya, lalu mungkin kembali ke kamu begitu. Oke. Di sini ada juga I left because you told me to. Aku meninggalkan kamu karena kamu mengatakan kepada saya. Apa yang dikatakannya? Mungkinkah ini hanya sebuah miskomunikasi antara kamu dengan dia, sehingga lebih sensitif lagi ke depannya. Jadi akhirnya seperti ini terjadi. Ya, konflik berkepanjangan, tidak ada yang benar-benar untuk mengalah di sini begitu. Oke. Have I lost everything? Nah, dia merasakan kehilangan segalanya, sangat-sangat kehilangan segalanya. Ya. Dia merasa hidup dia itu kayak udah berakhir. Karena dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Mungkin bagi kamu yang masih pacaran ya kamu tidak punya pacar kamu lagi, atau seseorang sudah menikah mungkin kamu akan dijauhi oleh pasangan kamu ataupun anak-anak kamu ya. Intinya kamu kehilangan segalanya. Sekarang bagaimana kamu untuk menata kembali, membuat hidup kamu ke depan itu lebih bahagia dan lebih enjoy. Begitu ya. Let me help you.
biarkan aku miliki kamu. Ini yang ingin dia katakan. Mungkin kamu di sini tidak menginginkan dia ya, atau tidak menemukan jawaban untuk dia. Tapi di sini dia berharap kamu bisa memiliki dia, ya. Now is not the time. Ya sekarang ya mungkin bukan waktu yang tepat ya, tapi pada suatu saat nanti karena di sini dia ingin meminta kamu untuk menunggu gitu ya. Ya semoga aja nantinya apapun yang sesuai dengan harapan kamu itu akan terwujud di sini. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Apakah yang terbaca? Fokus pada kartu ini. Bayangkan apa yang terbaca untuk dia hari ini. Dia hari ini. Fokus ya. Ya, kebanyakan ya. Tak ulang lagi. Kalau kelamaan kamu skip aja ya. Ya. Oh, banyak juga, nggak apa-apa. Ini ada Ten of Swords. Seseorang ini seperti ingin melupakan semua kesedihan, ingin melupakan semua kekecewaan. Sekarang bagaimana cara untuk menatap ke masa depan? Inilah perubahan yang akan mungkin dia dapatkan di sini. Ya semoga aja Tuhan mendengarkan doa-doanya. Oke. Lanjut apa lagi? Di sini terlihat jelas sekali ada Death and Rabbit. Seseorang mungkin sudah mengkhianati kamu. Ya mungkin kayak itu apa ya, kayak dia itu yang sudah menjadi mantan kamu, atau memang kamu dengan dia sudah berakhir, tapi kenapa dia itu masih merasakan keinginan untuk bisa bersama kamu di sini. Aku melihat karena ada rabbit juga ya. Rabbit ini adalah sebuah energi di mana dia akan bangkit kembali, ya. Dia ingin menjadi seseorang yang lebih bermanfaat dan lebih berguna. Dan di situ ada harapan untuk dia, ya. Ada harapan untuk dia ataupun kamu di sini. Ini juga bisa vice versa. Dan seseorang ini merasa kayak bersyukur banget mungkin dipertemukan dengan kamu. Jadi kamu jangan merasa tidak percaya akan diri kamu, yakinkan diri kamu kalau semua itu akan baik-baik saja gitu loh. Oke. Ini ada strength. Kamu akan bisa melakukan siapapun. Kamu akan bisa membuat orang-orang mungkin terpana terhadap kamu, ya. Dan aku yakin di sini kamu itu akan lebih sangat anggun, bijaksana dan elegan gitu loh. Oke. Nah, inilah gambaran dari dia. Di sini ada Ace of Wands. Dan dia itu selalu bertindak, apapun yang terjadi dia akan selalu bertindak. Sekalipun mungkin ya, dia harus apa ya, kayak mengorbankan hatinya, perasaannya, tapi dia akan action untuk memperbaiki dirinya, menata kembali begitu, ya. Ini ada Ace of Wands juga, ya tadi ya, Ace of Wands. Seseorang ini punya kesempatan untuk bertindak, semoga aja dia akan menemukan jalannya di sini. Ace of Wands, Four of Wands ya. Nah, ini seperti perayaan antara kamu dan seseorang mungkin akan merayakan suatu hal, ya. Apalagi di sini ada Ace of Wands, ada sebuah tindakan yang mungkin antara kamu dan dia lakukan, ya. Ini dia. Dia ceria, pada akhirnya kamu akan merasakan baik dan buruknya suatu hubungan. Maka dari itu kamu akan lebih selektif lagi ke depan, ya, lebih selektif lagi. Karena kamu sudah tahu nih orang baik apa enggak ya. Kamu akan sudah memahami itu. Oke? Dan lanjut di sini ada judgment, perubahan. Aku melihat dia ini selalu mengalami perubahan. Ya dengan apa ya, dengan cara dia melakukan hal positif, dia mungkin lebih rutin ibadah ya. Karena obatnya ya itu, semua penyakit itu gitu loh. Jadi dari disitulah kamu akhirnya menemukan cara atau bagaimana gitu ya untuk bisa bertemu dengan pasangan aku saat ini. Oke, semoga aja kamu seperti itu ya. Oke teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu reading kita ya. Tapi aku akan lihat dulu tentang inisial. Inisialnya siapa? Ya. Ada teman lama. Ada J dan U, teman kuliah. Q dan R, orang baru, kenalan teman. Kita lihat zodiaknya. Apa aja zodiaknya yang terkoneksi dengan kamu. Aries, Virgo, Leo, Gemini, Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita akan coba lihat. Di sini seseorang ini
merasa kayak cintanya itu kayak terancam gitu loh ya di sini. Jadi seseorang ini sebenarnya uh, dia ingin kamu miliki dia, tapi di sini seseorang itu dia mencoba untuk menghadirkan orang ketiga. Ini yang membuat dia sibuk atau sulit untuk mungkin bertindak di sini. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.